Pernah nggak sih dengar kata kekudusan terus langsung mikir, wah kayaknya itu bukan buat saya deh. Sesuatu yang terasa terlalu tinggi, cuma buat orang-orang tertentu aja. Nah, hari ini kita bakal coba bongkar gagasan itu dan menemukan kekudusan di tempat yang paling kita kenal, di dalam keseharian kita. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Kalau kita mikirin soal kekudusan, gambaran yang muncul di kepala kita seringkali kan tokoh-tokoh suci yang hidupnya seolah sempurna, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Tapi, apa benar harus begitu? Perasaan ini tuh umum banget loh. Gagasan soal kekudusan itu seringkali terasa persis seperti yang tertulis di sini, terlalu tinggi, terlalu jauh. Sebuah cita-cita yang kelihatannya indah, tapi kok rasanya mustahil ya buat kita, manusia biasa, untuk bisa mencapainya? Dan kalau Anda merasa begitu, itu wajar banget. Kita kan lihat kekurangan kita sendiri, kesibukan kita, semua ketidaksempurnaan kita, terus kita jadi mikir, gimana caranya saya bisa jadi kudus? Nah ini nih kesalahpahaman yang mau kita coba luruskan bareng-bareng. Nah, sekarang coba kita lihat sebuah momen kunci dalam Injil yang jadi pemicu seluruh renungan ini. Ini cerita tentang seorang murid bernama Petrus dan pernyataannya yang, wah, luar biasa. Coba deh bayangin situasinya. Petrus yang mewakili murid-murid lain dengan penuh percaya diri bilang ke Yesus, kami sudah meninggalkan semuanya demi engkau. Ini bukan sekedar kata-kata loh, ini adalah pernyataan komitmen total, sebuah penyerahan diri yang mutlak. Dan jawaban Yesus, ini luar biasa banget. Dia nggak menyangkal pernyataan Petrus. Malah sebaliknya, dia memberikan janji imbalan yang melimpah ruah. Dan perhatikan, bukan cuma nanti di surga, tapi juga di sini, saat ini, buat mereka yang berkomitmen penuh. Pertanyaan besarnya kan jadi begini, gimana caranya kita di zaman sekarang menerjemahkan komitmen meninggalkan segalanya itu? Apa kita semua harus jadi pendeta atau biarawati? Ya nggak juga. Yuk kita lihat gimana konsep ini sebenarnya bisa didefinisikan ulang. Nah, disinilah letak kuncinya. Disinilah cara pandang kita bakal diubah. Ternyata arena untuk hidup kudus itu bukanlah di tempat yang terpencil dan terisolasi, tapi justru di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada mitos yang mungkin kita percaya. Kekudusan itu artinya hidup sempurna, jauh dari masalah. Tapi realitasnya jauh lebih membumi. Kekudusan itu soal menjadi setia di tengah kehidupan kita yang biasa-biasa aja. Jadi, di mana kita menemukan kekudusan ini? Tepat di sini. Di rumah, waktu kita berinteraksi dengan keluarga. Di kantor, waktu kita berusaha kerja dengan jujur. Di jalan, waktu kita ketemu orang lain. Dan yang paling penting, dalam hubungan kita dengan orang lain setiap hari. Jadi, poin krusialnya tuh begini. Panggilannya bukan buat melakukan hal-hal besar yang spektakuler, tapi untuk membawa iman kita ke dalam hal-hal kecil dan rutin yang kita lakukan setiap hari. Justru disitulah kesetiaan kita diuji, dan kekudusan itu bisa bertumbuh. Oke, kita udah tahu di mana kekudusan itu terjadi. Sekarang, kita perlu ngerti gimana caranya. Kuncinya ada di pergeseran cara pandang yang sangat mendasar. Nah, ini dia definisinya. Dan ini mengubah segalanya. Kekudusan itu ternyata bukan sesuatu yang kita raih dengan usaha dan kekuatan kita sendiri. Sebaliknya, itu adalah buah yang secara alami tumbuh dari sebuah hubungan yang hidup dan erat dengan Tuhan. Dan kutipan ini tuh pas banget menggambarkannya. Perhatikan deh, nasihatnya bukan ayo berusaha lebih keras biar sempurna. Tapi hiduplah dengan harapan pada anugerah. Fokusnya bergeser dari meraih menjadi menerima. Pergeseran ini nih benar-benar membebaskan kan? Semua tekanan buat jadi sempurna itu hilang, gantinya adalah sebuah undangan untuk terus-menerus menerima anugerah dan kekuatan yang bukan dari diri kita sendiri. Ini bukan soal performa kita, tapi soal kesetiaan Tuhan. Oke, yuk kita tarik semua benang merahnya menjadi satu pemikiran terakhir yang kuat, sebuah undangan yang sesungguhnya untuk kita semua. Pesan utamanya terangkum dengan sangat indah di kalimat ini. Panggilan untuk menjadi kudus itu bukan panggilan untuk jadi orang tanpa cacat. Bukan. Ini adalah panggilan untuk bersedia, untuk punya kemauan menjadi setia hari demi hari di dalam segala situasi. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan nih buat direnungkan. Bagaimana kalau semua tekanan untuk jadi orang suci yang sempurna itu kita lepasin aja? Dan kita ganti dengan komitmen yang sederhana untuk setia dimanapun Tuhan menempatkan kita saat ini. Di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, komunitas kita.
Mungkin disitulah kekudusan yang sejati justru bisa kita temukan.